yaitu hantu. Jadi tolong untuk anak-anak di bawah usia 15 tahun jangan ditonton ya. Takutnya kalian mimpi buruk sampai membunuh manusia. Selamat malam semuanya teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian. Bertemu lagi di channel tercinta kita ini lagi, Chaos Theory. Bukan untuk bermain game, bukan untuk podcast, tapi untuk menambah ilmu. Sorry. Welcome untuk teman-teman yang nonton live dan yang nonton replay. Gua Otto, sang presenter. Sebelum kita mulai belajarnya teman-teman, gue ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa sekarang kami ini membuka Saweria. Jadi, bagi kalian yang mau mendukung kami, silahkan kirimkan super chat kalian mengenai topik yang relevan dan kita akan bahas sama-sama ya teman-teman ya. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah berhasil menjelaskan sedikit dari kisah hidup Beethoven, sang komponis terkenal. Dan bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton replaynya. Pembahasan kita malam ini akan sedikit berbeda teman-teman dari malam-malam yang sebelumnya.
kita akan membahas tentang metafisika, yaitu sesuatu yang mistis. Sesuatu yang menakutkan. Yaitu hantu. Jadi tolong untuk anak-anak di bawah usia 15 tahun jangan ditonton ya. Takutnya kalian mimpi buruk. Jadi intinya guys, kita akan membahas sesuatu yang horor ya. Sebelum kita mulai, sekarang gua mau kalian sebutin siapa YouTuber horor favorit kalian. Karena kita bahas horor sekarang guys, gua mau kalian sebutin di komen live chat siapa YouTuber horor favorit kalian. Ya, Ewing Hade bang, kata Muksa. Ewing bang, Nessie. Ewing Hade bang, Nessie bang, kata Nazwa. Oh iya, ada beberapa ya guys. Ada Nessie Judge, ada Ewing HD, dan ayo, satu lagi. Kita genapin 3 guys. Oh ada super chat pertama. Kita lihat dari siapa. Terima kasih untuk Amelia atas super chatnya. I really appreciate that. Dan YouTuber horror yang terkenal lainnya menurut Amelia adalah Tanboy Kun. Oke. Kita mulai ya, tanpa banyak cincong lagi, kita mulai. Hantu adalah makhluk tak kasat mata, merujuk pada roh atau arwah yang sudah meninggal. Definisi dari hantu pada umumnya berbeda di setiap kebudayaan dari penjuru dunia. Di berbagai kebudayaan, hantu-hantu ini digambarkan sebagai makhluk kasih lagi guys. Oke. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang jarang menunjukkan diri kepada manusia dan cenderung menghindari manusia, kecuali kalau kita yang panggil ya teman-teman, sudah lain cerita. Yang paling menyeramkan tentang hantu menurut gue adalah kita tidak bisa menyakiti mereka secara fisik, tapi mereka bisa, mulai dari mengganggu, mencolek, sampai membunuh manusia. Terima kasih untuk siapa sini? FR. I really appreciate that, saudara FR. Dan pertanyaannya adalah, Bang, hantu yang gak serem ada nggak? Oh ada bro. Hantu apa tuh yang gak serem lagi? Gus? You have been slain. Ada guys, Ghost Rider. Oke, kita kembali ke laptop. Cukup bercandanya ya. Seperti yang kubilang pada kalian teman-teman, hantu itu ada di setiap kebudayaan. Di kebudayaan kita sendiri contohnya, kita punya pocong yang wujudnya memiliki wajah gosong dengan mata yang merah menyala. Permisi teman-teman, maaf. Versi lain menyatakan bahwa pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata yang berongga dengan wajah putih yang pucat. Katanya, pocong merupakan bentuk protes dari si mayat yang terlupa dibuka ikatan kafannya sebelum kasih lagi tuh. Silang. Sebelum kuburannya ditutup. Oke, dan FYI teman-teman, meskipun di media seperti TV, film, dan komik pocong sering digambarkan bergerak melompat-lompat, mitos tentang pocong malah menyatakan bahwa pocong itu bergerak dengan terbang.
Elis, nyalakan dulu musiknya dulu. Ya, mati nih. Kita kembali ke laptop. Berbeda dengan pocong yang ternyata tidak melompat-lompat. Astaga. Kasih, jangan kau ada tampilkan. Ya, kasih hilang. Yangtze juga dikenal sebagai zombie melompat dari Cina. Mereka biasanya digambarkan sebagai mayat kaku mengenakan pakaian resmi dari dinasti Qing, bergerak dengan melompat-lompat dan tangan yang terlentang. Hantu ini membunuh makhluk hidup untuk menyerap ki mereka. Biasanya hantu ini aktif pada malam hari, sedangkan di siang hari mereka bersembunyi di tempat gelap seperti peti mati atau gua. Oh, udah gini kah? Oke. Selanjutnya, ada cerita rakyat dari Meksiko, Amerika Latin. Kita semua pernah dengar kisah semacam ini, teman-teman. Sebuah cerita tentang wanita yang dicurangi lalu bunuh diri. Namun, kisah yang satu ini membuatku menangis. La Llorona, di mana kisah dimulai pada tahun 1673. Hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Seorang ibu bernama Maria yang pernah dijuluki sebagai gadis tercantik di Meksiko dinikahi, dipersunting oleh peternak kaya, saudagar kaya, dan mereka memiliki 2 orang putra. Sang suami sering sekali bepergian sampai suatu hari Maria mengetahui bahwa suaminya telah selingkuh dengan wanita lain. Diliputi oleh kemarahan, kemurkaan, kecemburuan, dan kekecewaan, Maria membawa kedua putranya ke sebuah danau dan menenggelamkan mereka. Kemudian setelah sadar atas apa yang dia lakukan, Maria sangat menyesal dan akhirnya bunuh diri. Nah, gini guys, gue punya pesan untuk teman-teman sekalian. Untuk teman-teman sekalian yang mungkin sedang dalam masa sulit ya, mungkin ada yang dalam kemurkaan, kecemburuan, kekecewaan, sampai kalian ingin bunuh diri. Gue punya pesan untuk kalian. Dan ini pesannya. Tidak ada yang spesial dari kematian, teman-teman. Semua orang bisa melakukannya. Kita kembali ke laptop. Masyarakat Meksiko menyebutnya dengan La Llorona atau wanita menangis. Terjebak di antara surga dan neraka, Maria menjadi arwah penasaran dengan suara tangisan di malam hari dan menjadi cuci piringmu dulu. Apa Pak? Tunggu, lagi live. Jangan kau berteriak. Tunggu, teman-temanmu semua makan di sini. Kau cuci piringnya. Cepat. Oke, kita kembali ke laptop. Kita cepatkan sebentar ya. Oke, langsung ke hantu Timur Tengah. Dan sepertinya sebagian dari Muslim di sini percaya bahwa makhluk ini ada di mana-mana. Kayak gitu kah? Jin adalah makhluk halus kuno yang ada dalam tradisi Arab. Biasanya dia dianggap sebagai makhluk yang nakal dan jahat. Makhluk yang terbuat dari api ini dapat shape-shifting menjadi manusia atau hewan sesuka hati mereka. Ketika mereka ingin menimbulkan masalah, menimbulkan kenakalan, mereka menganggap makhluk-makhluk ini sebagai cara untuk menyatu dengan dunia fisik dan mempertahankan tipuan mereka sampai mereka siap untuk mereveal
bentuk asli mereka. Ketika mereka tidak dalam bentuk hewan atau manusia, mereka ini ya bisa hidup di mana saja. Mereka bisa hidup di pohon, di batu, di aliran air, reruntuhan, bahkan di laci meja Anda. Kenapa matiin? Stop. Stop! Oh guys, kelihatannya kami sedang mengalami kesalahan teknis ya dengan lampunya. Untuk sementara mereka perbaiki. Mohon tunggu dan ada super chat lagi dan dari siapa ini? Sebelumnya gue terima kasih untuk Sahnan Febriantos. Dan ini pertanyaannya, Bang, jika seandainya di belakangmu ada hantu, lebih pilih mana? Hantu tanpa kepala atau hantu kepala tanpa tubuh? Waduh guys, jangan yang pertanyaan beginian dong. Udah jam berapa ini? Kita skip aja bagaimana? Baik, skip ya. Victory! Ya, Watki. Oke. Kelihatannya gue mendapat banyak serangan ya dari bocil penakut. Gue bakal jawab. Tenang aja, gue jawab. Gue ini presenter profesional ya. Jika ada hantu di belakangku, lebih baik mana? Kelihatannya lampunya sedikit bermasalah ya. Nanti gue suruh Nita untuk perbaiki lebih lanjut. Acara kita harus terus berlanjut. Kita kembali ke laptop menjelaskan tentang Bloody Mary. Bloody Mary merupakan legenda dari Amerika tentang seorang wanita bernama Mary Rington yang meninggal di depan cermin. Beberapa versi lain juga mengatakan dia dibunuh oleh pacarnya sendiri ya. Tapi my favorite version ada saat dia dituduh sebagai penyihir. And she really was. Dia memang penyihir ya, teman-teman. Dan di saat terakhirnya, saat dia dibakar hidup-hidup oleh para warga, dia merasa sangat tersiksa. Dan siksaan itu diikuti oleh satu harapan menyedihkan, bahwa siksaan itu akan segera berakhir. Cukup dark ya teman-teman. Anyway, ada beberapa instruksi untuk memanggil arwah Bloody Mary ini. Yang pertama itu kita membutuhkan kamar mandi yang sempit, lampu yang redup, cermin yang untungnya tidak ada di sini, dan keberanian. Beberapa versi permainan mengatakan setelah kita menghidupkan lampu kamar mandi, mematikan lampu kamar mandi, maaf teman-teman, kita menatap cermin dan perlahan mengucapkan Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Maka niscaya arwahnya akan datang mengunjungi Anda. Versi lain mengklaim perlu memanggilnya sebanyak 5 kali. Bahkan ada versi yang mengatakan harus memanggilnya sebanyak 13 kali. Kemudian meniup lilin untuk